Halo traders, kita berjumpa kembali pada segmen Fibis Fokus untuk pekan ini yang akan membahas mengenai performa pergerakan harga nikel di awal tahun 2014. Pergerakan harga nikel dibandingkan dengan pergerakan logam industri lainnya rupanya cenderung memberikan sebuah kondisi yang sangat positif dan memberikan sebuah fokus utama bagi para investor dalam beberapa waktu terakhir. Pergerakan harga nikel sendiri bahkan mengalami pergerakan yang sangat melonjak dibandingkan pergerakan logam-logam industri lainnya sepanjang, maksud saya dalam beberapa hari terakhir dan juga sejak akhir tahun 2013. Langsung saja kita lihat mengenai tren pergerakan harga nikel dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan dengan pergerakan dari chart yang ditampilkan, pergerakan harga nikel terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak awal tahun atau sejak awal bulan Januari. Penguatan harga nikel disebabkan oleh adanya beberapa faktor terkait dengan kondisi fundamental dan juga proyeksi terhadap pergerakan harga nikel sendiri sepanjang tahun 2014. Tercatat sepanjang atau sejak awal tahun 2014, pergerakan harga nikel telah mengalami kenaikan sebesar 4,8% atau merupakan kenaikan tertinggi dari jajaran logam industri yang diperdagangkan pada London Metal Exchange sampai dengan pertengahan pekan ketiga bulan Januari tahun 2014. Bahkan pada hari ini pergerakan harga nikel melanjutkan tren positifnya sejak awal tahun, di mana pada hari ini atau pertengahan pekan ketiga bulan Januari 2014, harga nikel diperdagangkan pada posisi $14.505 per metrik ton. Kenaikan harga nikel yang terus mengalami pelonjakan sejak akhir bulan Desember tahun 2013 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti tadi saya sebutkan terkait dengan kondisi fundamental dan juga proyeksi terhadap harga nikel sendiri. Untuk yang pertama datang dari dampak adanya kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan Peraturan Menteri SDM nomor 1 tahun 2014 yang dimana peraturan kementerian tersebut berisi terkait dengan adanya larangan ekspor hasil olahan mineral seperti tembaga, pasir besi, biji besi, seng, timbal, dan juga mangan sampai dengan tahun 2017. Kondisi tersebut memberikan sebuah kekhawatiran tersendiri mengingat Indonesia merupakan eksportir terbesar bagi beberapa logam industri seperti tembaga dan juga nikel. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri juga kembali mengeluarkan larangannya terkait dengan ekspor mengenai konsentrat emas, perak, bauksit, timah, nikel, dan juga kromium. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya mengizinkan adanya ekspor terkait dengan beberapa logam tersebut jika telah diolah menjadi bentuk logam dan juga telah dimurnikan. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan Kementerian SDM tersebut memberikan sebuah situasi yang tidak menentu dan juga tidak menguntungkan bagi pasar logam industri global terkait dengan semakin besarnya atau masih tingginya tingkat kebutuhan terhadap logam industri setidaknya dalam jangka pendek. Terkait dengan adanya kondisi kekhawatiran terhadap adanya defisit persediaan logam industri global, di saat yang bersamaan gelombang proyeksi terhadap kenaikan permintaan logam industri tahun 2014 diperkirakan akan semakin tinggi terkait dengan beberapa negara seperti China, Jepang, India, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara menunjukkan kondisi atau terus meningkatkan permintaannya terhadap beberapa logam industri seperti nikel, biji besi, dan juga tembaga. Hal tersebut terkait dengan beberapa proyeksi yang menyebutkan bahwa perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di beberapa negara besar seperti China, India, dan juga Amerika Serikat pada tahun 2014 diperkirakan akan semakin membaik. Oleh karena itu, prediksi terhadap adanya permintaan terhadap logam industri sebagai penopang dari sektor industri dan juga sektor manufaktur diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Lalu bagaimana dengan proyeksi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga finansial global dalam beberapa waktu terakhir terkait dengan kondisi positif yang terjadi pada pergerakan harga nikel? Citigroup Incorporation memprediksi bahwa harga nikel untuk tahun 2014 diperkirakan akan mencapai level 17.000 per ton. Kondisi tersebut atau proyeksi yang dikeluarkan oleh Citigroup Incorporation tersebut sebanding dengan proyeksi yang dikeluarkan oleh beberapa banyak pengamat
akibat adanya kekhawatiran terhadap kondisi gap atau defisit yang ditimbulkan oleh dilarangnya ekspor konsentrat mineral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Senada dengan proyeksi yang dikeluarkan oleh Citigroup Incorporation, Goldman Sachs juga menyatakan bahwa pergerakan harga nikel untuk tahun 2014 diperkirakan akan mengalami kenaikan yang signifikan. Lembaga finansial tersebut memprediksi bahwa harga nikel untuk tahun 2014 diperkirakan akan menyentuh level $16.000 per ton. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan pada awal tahun ini, di mana lembaga finansial tersebut hanya memperkirakan bahwa harga nikel akan hanya menyentuh level $14.000 per ton. Namun dengan seiring kenaikan harga nikel yang terus mengalami kelonjakan sampai dengan hari ini, maka Goldman Sachs merevisi proyeksi tersebut yang dirilis pada pertengahan pekan ketiga bulan Januari ini. Baik pemirsa, demikian tadi sekelumit gambaran terhadap pergerakan harga nikel di awal tahun 2014. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa dan salam Fibis.